Hadirlah di dalam hati kami, sehingga pelayanan kami menjadi pelayanan yang berkenan bagi nama Tuhan. Pimpinlah seluruh peribadatan kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhir. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, segenap warga GKP Sidorame di mana saja pun berada, yang hari ini mengikuti ibadah dalam ibadah minggu terakhir di bulan Juli 2020 ini, baik yang ikut di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kita semua dan ibadah kita merupakan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Salam. Inang sini. Salam, selamat hari Minggu. Jemaat yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, kita buka ibadah kita pada minggu ini. Terlebih dahulu kita saat teduh dimulai. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan 3. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kali ke langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berikanlah kepada kami roh kebenaran dan damai, agar kami mengetahui kehendak-Mu, dan tolonglah kami agar kami dapat melaksanakannya dengan segenap kekuatan kami, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Epistel kita pada minggu ini yang tertulis di dalam Imamat 19 ayat 9 sampai dengan 18. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah berpengaruh oleh orang-orang besar.
tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan menghayatinya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2. Jemaat kami undang untuk bangkit dan berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami
dan kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus, Anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara. Kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah berserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah, baiklah kita berperkara. Walaupun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 2. Ya Tuhan, tiap jam. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita yang tertulis dalam Roma 14 ayat 17 sampai dengan 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Demikian firman Tuhan, marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dan 3. Tuhan, pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat. Tuhan pimpin arus hidup
Jemaat, kami undang untuk bangkit dan berdiri. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Berita gereja 1 minggu ini. 1. Ibadah tatap muka majelis lengkap GKPI Sidorame. Minggu hari ini, tanggal 26 Juli 2020, untuk kedua kalinya, diadakan ibadah tatap muka di gereja kita, masih dalam keadaan terbatas, untuk majelis beserta keluarga. Masuk pukul 10 WIB. Namun tetap dengan protokol kesehatan yang sesuai anjuran pemerintah, yakni pakai masker, cuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh, duduk dengan atur jarak, serta belum mengizinkan usia lansia atau umur 60 tahun ke atas dan anak-anak. Persembahan ke depan atau ketiga. Hari ini kita mengadakan persembahan ketiga untuk keluarga yang berduka cita, yakni keluarga almarhumah Delpi Boru Tobing, sektor 4, yang meninggal pada tanggal 25 Februari 2020 yang lalu. Amplop diakonia. Masih banyak di antara kita yang belum mengembalikan amplop diakoni sosial. Harap mengembalikannya ke kantor gereja atau melalui Sintua sektor masing-masing. Demikian berita jemaat untuk 1 minggu ini. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sucikan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan 2. Dan
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan hari ini di minggu terakhir di bulan Juli 2020 ini terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 31 hingga ayat 35. Demikian firman Tuhan berkata, perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam minggu ini, menurut almanak kita, diberi tema kasih sebagai perintah baru. Kasih sebagai perintah baru. Saudara-saudara, kalau ada perintah baru, tentu ada perintah lama. Apa itu perintah lama? Apa itu perintah baru? Perintah lama adalah kita mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mata ganti mata, pipi ganti pipi, telinga ganti telinga, gigi ganti gigi. Maka datanglah perintah yang baru. Kalau pipi kananmu ditempeleng, beri pipi kirimu. Kalau pipi kirimu ditempeleng, beri pipi kananmu. Kalau bajumu diminta, beri jubahmu. Kalau kau disuruh berjalan 1 kilometer, jalanilah 2 kilometer. Itulah yang baru. Itulah yang baru. Sekarang mari kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini sebagai penjelmaan daripada kasih sebagai perintah yang baru itu. Di sini tadi dalam ayat 31 dikatakan, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Yesus tahu siapa yang memperdaya dia. Yesus kenal Judas yang menjual Tuhan kita Yesus. Tetapi Yesus tidak membalas dendam
Yesus tetap mengampuni. Tetap mengampuni. Walaupun nyawanya sudah terancam, bahkan harus mati. Tetapi seandainya Judas Iskariot minta ampun, pastilah dia juga akan mendapat pengampunan. Saudara-saudara, memang perintah baru itu berisikan bahwa kita harus siap memberikan ampun kepada orang, memberi maaf kepada orang sebesar apapun kesalahan daripada orang itu. Saudara-saudara, ini mau dipraktekkan Yesus, mau dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya benar-benar mempraktekkan, melakukannya. Jangan seperti yang terjadi belakangan ini. Abang beradik yang sesungguhnya belum suatu kesalahan besar, tapi sampai ke pengadilan. Tidak ada saling mengampuni satu dengan yang lain. Bahkan ada orang tua yang dipersalahkan oleh anak-anaknya. Seolah-olah tidak ada maaf, tidak ada pengampunan. Tapi Tuhan Yesus di bawah firman Tuhan hari ini kasih sebagai perintah baru. Itu berarti bahwa sebagai orang Kristen, sebagai murid Tuhan, kita harus siap untuk mengampuni sebesar apapun kesalahan orang terhadap kita. Inilah yang pertama yang mau disampaikan oleh Tuhan lewat renungan ini. Kemudian yang kedua dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Tuhan kita Yesus Kristus mempermuliakan Allah lewat penderitaan yang dia alami. Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan justru lewat kesediaannya menderita, bahkan mati sampai di kayu salib. Ini menjadi suatu pelajaran bagi kita. Sebab yang kita pahami selama ini adalah bahwa lewat kesenangan hiduplah kita mendapat kemuliaan. Yang kita salah pahami selama ini adalah bahwa lewat kelimpahan dalam semua hal, disitulah kita mendapat kemuliaan. Tetapi Tuhan kita Yesus mengajar bahwa lewat penderitaan yang kita derita oleh karena kasih, justru kita dapat kemuliaan. Dan Allah dipermuliakan lewat kesediaan kita tadi. Tentulah ini suatu pelajaran yang besar bagi kekristenan kita, teristimewa pada saat-saat ini. Kita bisa melihat bahwa dengan adanya penderitaan sakit COVID-19 di seluruh dunia pada saat ini, seolah-olah kasih terhadap sesama menjadi kurang. Seolah-olah kita tidak mampu lagi menderita. Tetapi kita dipanggil sekarang bahwa lewat penderitaan pun kita bisa mempermuliakan Allah. Dan Allah bisa juga mempermuliakan kita lewat kesediaan kita menderita. Saudara-saudara, kemudian yang ketiga, firman Tuhan ini mengajari kita juga, hai anak-anakku, dalam ayat 33, hanya seketika saja lagi aku bersama kamu,
kamu akan mencari aku. Dan sama seperti telah kukatakan kepada orang Yahudi ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Yesus mau mengingatkan kepada kita bahwa perjalanan hidup kita ini adalah menuju ke tempat yang mulia, yakni ke rumah Bapa. Tetapi kita tidak akan sampai ke sana kalau kita melawan, bertentangan dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Maka kita dipanggil, barang siapa yang mau sampai ke rumah Bapa yang kekal itu, marilah tempuh dengan kesediaan untuk hidup di dalam hukum yang baru, yaitu hukum kasih itu tadi. Nah, maka di dalam ayat yang terakhir ini, aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian orang tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Apa artinya? Maka Yesus menekankan, kalian harus saling mengasihi. Itulah sebagai jalan untuk menuju kemuliaan. Dan saling mengasihi inilah persyaratan yang diberikan Tuhan untuk bisa kita sampai ke dalam rumah yang disiapkan oleh Allah kepada kita di dalam putranya Yesus Kristus. Kita kembali kepada tema kita yang berkata kasih sebagai perintah baru. Marilah kita menyadari bahwa sampai hari ini kasih itu merupakan perintah baru. Kenapa disebut baru? Karena memang kita harus terus belajar membaharui kasih kita di hadapan Tuhan. Kita dipanggil untuk terus memperbaharui tekad kekristenan kita untuk menjadi orang Kristen yang benar-benar berlandaskan, bertandakan kasih itu tadi. Nah, kalau begitu mari kita saling mengajar, saling mengingatkan, dan mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih itu tidak hanya sebagai teori saja, melainkan harus dipraktekkan di dalam perkataan, apalagi di dalam perbuatan. Saat-saat seperti sekarang inilah di mana banyak orang menderita. Disinilah kita punya kesempatan yang paling banyak untuk mempraktekkan kasih itu tadi, utamanya terhadap sesama kita manusia. Maka kalau dikatakan di sini kasih sebagai perintah yang baru, artinya adalah bahwa kita tetap membaharui kasih kita sampai akhirnya kasih kita itu betul-betul bisa terjelma, terlihat, terlaksana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita mulai dalam rumah kita, di dalam gereja kita, di dalam lingkungan di mana kita ada, dan juga di dalam negara Indonesia yang kita cintai ini. Sehingga orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Dan Tuhan pun akhirnya dipermuliakan lewat perbuatan kasih yang telah dilaksanakan oleh para orang-orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami berterima kasih bahwa Engkau senantiasa peduli di dalam kehidupan kami. Engkau sudah mengetahui bahwa kami umat manusia ini telah jatuh ke dalam lumpur dosa.
tetapi Engkau dalam Putramu Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia untuk mempraktekkan hukum kasih sebagai perintah yang baru, hukum yang baru. Kami mau berdoa Bapa, supaya berilah aku kehidupan Yesus anak-Mu di tengah-tengah dunia ini yang kami boleh lihat dan rasakan dalam renungan akan firman-Mu, benar-benar menjadi bagian daripada kehidupan kami sehari-hari semasa kami di tengah dunia ini. Karena itu Bapa kami di surga, tolonglah kami, berkatilah seluruh jemaat, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja di dalam kantornya masing-masing, yang mencari nafkah entah dimanapun juga, baik juga sebagai anak-anak yang beraktivitas di lingkungannya, semuanya menjadi pelaku-pelaku kasih sebagai hukum baru di dalam kerajaan Allah. Tolonglah kami Tuhan sebagai orang Kristen yang menjadi pelaku-pelaku daripada hukum yang baru ini. Kami berterima kasih untuk semua yang terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Tetapi juga kami berdoa, mengucap syukur atas segala yang sudah tercurah di tengah-tengah jemaat-Mu. Ada banyak jemaat yang mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ada jemaat yang membangun satu rumah tangga yang baru. Tetapi ada juga jemaat yang bersedih oleh karena sakit. Ada juga jemaat yang mengeluh oleh karena mencari nafkah. Mengeluh oleh karena sekolahnya. Semua diberkati oleh Tuhan supaya kami tidak kehilangan kasih sebagai tanda bahwa kami anak-anak Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan, khususnya yang umur 60 tahun ke atas, yang belum boleh beribadah tatap muka di rumah Tuhan. Berkatilah majelis jemaat di sini yang sudah mulai ibadah tatap muka di rumah Tuhan. Berkati kami semua. Jangan ada di antara kami yang lolos daripada berkat-Mu, tapi semua kami dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang di dalam pekerjaannya merasakan berkat Tuhan, dimuliakanlah kiranya Engkau. Dan diajarilah kiranya mereka juga untuk mengasihi Engkau, memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengaminkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, sambil mempersiapkan diri untuk persembahan kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424. Ayat pertama dan ayatnya yang kedua, Yesus menginginkan daku. Bersinar
marilah kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 20 ayat 35b yang berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam.